Shalom. Baik Bapak Ibu jemaat yang ada dimanapun berada, tiba saatnya kita akan memulai ibadah online Gereja Bethel Indonesia Sion Banjarbaru, di mana ibadah kita online untuk memperingati Jumat Agung dalam memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas segala kebaikan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami melihat betapa baiknya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik ya Aba ya Bapa. Sehingga pada saat ini ya Bapa, ibadah online ini dalam rangka memperingati Jumat Agung pengorbanan-Mu di kayu salib kami laksanakan. Karena kami tahu Tuhan, dengan kami mengingat betapa besar pengorbanan-Mu, membuat kami semakin kuat bahwa Engkau Allah yang hidup, sumber keselamatan kami. Oleh sebab itu ya Aba, mari Engkau siapkan setiap kami para pelayan Tuhan, sehingga ibadah online ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada ya Aba, kami berdoa Tuhan menyertai dan memberkati mereka dimanapun mereka berada menyaksikan ibadah ini. Oleh sebab itu Aba, kami berdoa kiranya ibadah online ini bisa berjalan dengan baik. Teristimewa hamba-Mu ya Tuhan, ia akan menjadi saluran berkat pada saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya otoritas Allah menguasai hamba-Mu, sehingga Engkau, kami Tuhan, dapat mendengar pesan-pesan yang Tuhan akan sampaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, baik para pelayan-pelayan Tuhan, para pemusik, pendoa, semua Tuhan yang terlibat di dalam ibadah ini. Mari pakai setiap kami, mari layakkan setiap kami, sehingga perkenanan Tuhan ada di dalam ibadah kami ini. Ibadah kami ini ya Aba, kami mulai dan kami kuduskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami datang Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
tiada pernah berubah. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Ini pujian kami kepadamu. Oh, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai Yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus, Engkau ku kagumi Yesus, Tuhan. Engkau ku kagumi. Oh ya Tuhan, Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi naikkan pujian di jemaat Tuhan. dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi. Hanya Kau yang ku kagumi Tuhan. Angkat hatimu ke suaramu hari sembah. Hanya Kau yang ku kagumi Bapa. Sebab tidak ada nama lain, nama yang berkuasa, nama Yesus Tuhan. Kau yang terutama di dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih anugerah kemurahan yang Tuhan beri. Oh, Kau rela berkorban Tuhan untuk selamatkan kami umat manusia. Oh, Kau rela mati Tuhan. Darah-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Ini pujian
Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Dalam rangka kami merayakan Jumat Agung. Engkau berikan kesempatan bagi kami semua untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Untuk itu kami mohon kiranya anugerah Allah turun di tengah-tengah kami semua. Sehingga roh pengertian akan kebenaran firman-Mu ada pada kami semua. Sehingga setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami semua akan diteguhkan. Kami semua akan dikuatkan. Dan kami memiliki kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami. Karena kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang akan diberkati Tuhan, kita katakan amin. Salam. Selamat beribadah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Selamat memperingati Jumat Agung di rumah kita masing-masing. Sebagai umat Kristen, tentunya setiap tahun kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Namun tahun ini kita memperingatinya di tengah-tengah ancaman virus corona yang sedang melanda dunia. Namun demikian tidak mengurangi semangat kita untuk memperingatinya, walaupun dengan cara yang berbeda. Dalam kelompok yang kecil, yang sederhana, dan kita adakan di rumah kita masing-masing. Bagi kita tidak mempersoalkan masalah tempat. Apakah di rumah atau di gedung gereja sekalipun. Lebih-lebih dalam kondisi saat ini. Bagi kita esensi atau makna dari kematian Yesus di atas kayu salib itu yang jauh lebih penting. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-44 sampai yang 49. Yang saya akan baca bagi kita semua. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini berbicara tentang kematian Yesus. Dan dalam peristiwa ini banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi, yang mengiringi kematian Yesus di atas kayu salib. Keajaiban yang pertama yang saya lihat adalah yang kita lihat di ayat 44 sampai 45 yang berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Keajaiban yang pertama yang saya lihat adalah kegelapan meliputi daerah itu selama 3 jam dikatakan. Matahari tidak mau bersinar, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bumi menjadi gelap. Sebelumnya hal itu tidak pernah terjadi. Bukankah gejala alam biasa? Dan bukan juga gerhana matahari. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Saudaraku, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga,
di masa penciptaan. Bumi berada dalam gelap. Bumi baru mengenal terang ketika Allah bertindak. Terang itu datang dari Allah. Karya Allah identik dengan terang. Dan karya Allah itu berlangsung dengan terang. Alkitab juga mencatat bahwa pada hari keempat Allah juga menciptakan benda-benda penerang. Namun walaupun demikian tidak mampu mengusir kegelapan. Yesaya pasal 9 ayat 1 berkata, bangsa berjalan di dalam kegelapan dan telah melihat terang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Rupanya Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, seberapa hebat penerang itu, ia tidak akan mampu menghalau semua kejahatan yang ada di muka bumi ini. Karena terang yang sejati, terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, harus datang ke dalam dunia ini. Mazmur pasal 36 ayat 10 berkata, dalam terangmu kami melihat terang. Jadi dalam hal ini Lukas ingin menegaskan kepada kita bahwa dunia kembali kepada keadaan semula. Dunia benar-benar hidup tanpa Allah pada saat Yesus menghembuskan napas terakhirnya. Itulah sebabnya dunia diliputi kegelapan. Kegelapan itu karena tanpa Allah matahari menjadi gelap. Karena Tuhan adalah sumber dari matahari, memperoleh terang yang sesungguhnya telah tiada. Matahari menutup mata, tidak mau bersinar lagi karena melihat kekejaman manusia, perlakuan manusia terhadap Yesus, sang penerang yang sesungguhnya. Haleluya. Itu bagian yang pertama. Sedangkan bagian yang kedua yang saya lihat adalah tabir bait suci Allah terbelah dua. Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-45b yang berkata, dan tabir bait suci terbelah dua. Di bait suci tergantung dua tirai. Tirai yang pertama pelataran yang memisahkan ruang untuk umum dan ruang untuk kudus. Yang kedua tirai yang tergantung di antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Terbelahnya tirai ini Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan ingin menegaskan bahwa dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Allah mengumumkan bahwa ia tidak mau terkurung hanya dalam bait suci dan hanya ditemui di gedung kebaktian atau gereja. Sejak saat itu Allah bisa ditemui di mana saja dan bukan oleh para imam saja yang dapat berbicara dan melayani Dia, tetapi oleh semua orang percaya. Dan dalam peringatan Jumat Agung tahun ini mengingatkan kepada kita supaya kita menyembah Allah bukan hanya di gedung gereja, tetapi di setiap tempat, di mana saja kita berada. Artinya kerohanian kita tidak hanya terlihat di saat kita ada di gereja, tetapi di mana saja kita berada, hidup kita harus dapat mencerminkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah keajaiban yang ketiga, orang non-Yahudi memuliakan Allah. Dalam ayat yang 47 berkata, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang non-Yahudi, bangsa yang tidak bersunat, kepala pasukan penyalipan, berkata di hadapan orang banyak, sungguh orang ini adalah orang benar. Di sini kita lihat bahwa Allah tidak menyembunyikan kebenaran kepada orang yang bukan Yahudi, termasuk kita juga yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah adalah Tuhan yang mengasihi semua orang. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikurniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih-Nya tidak pilih muka. Semua orang diberinya kesempatan untuk mengalami anugerah kasih Allah dalam hidupnya. Tidak ada dosa yang dapat menghalangi kuasa Allah. Amin. Kepala pasukan penyalipan mengalami halnya. Hatinya tergerak untuk mengenal kasih dan kebenaran Allah. Ia mengakui bahwa selama ini ia telah berbuat salah. Dengan jujur ia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus bagi kita orang yang beriman adalah peristiwa yang besar dan penting. Sebab kematiannya berarti kehidupan bagi kita. Kematian Yesus membuat sorga menjadi pasti bagi kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai ayat 12 berkata, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi kematian Yesus adalah jaminan bagi kita untuk hidup berkemenangan dalam kelimpahan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus ini. Saya undang kita berdiri semua. Kita berdiri dan hikmat di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kita ambil roti, kita taruh di sebelah tangan kanan kita, dan kita angkat di hadirat Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman kita makan tubuh Kristus. Setelah itu kita ambil cawan, kita taruh di sebelah tangan kanan kita dan kita angkat di hadirat Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan iman kita minum darah Kristus. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Di tengah-tengah bencana yang sedang kami hadapi, dengan adanya virus corona ini Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kami untuk berbagi, bahkan untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tapi lebih daripada itu, Tuhan izinkan juga kami bersekutu dengan Engkau lewat perjumpaan yang kudus ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan, setiap telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu, mereka akan dikuatkan, mereka akan diteguhkan iman, keyakinan dan percaya mereka di dalam-Mu. Dan di saat kami bersekutu dan Engkau lewat perjamuan yang kudus ini, berarti kami dengan penuh keyakinan menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa kiranya umat-Mu, jemaat-Mu yang sekarang sedang bersama-sama dengan kami melaksanakan perjamuan kudus dan ibadah di rumah masing-masing, anugerah dan kasih Tuhan meliputi kehidupan mereka. Hadirlah Bapa dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga.
Hadirlah dalam setiap pekerjaan usaha bisnis umat-Mu, bahkan hadir dalam setiap pelayanan kami. Sehingga apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Engkau. Dan Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau beri Tuhan, Kau berikan hidup yang baru.
kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih di tengah-tengah ibadah ucapan syukur kami, di tengah-tengah penyembahan kami mau memberikan yang terbaik bagimu Bapa. Kami bawa persembahan syukur kami di hadapanmu pada pagi hari ini. Biarlah semuanya Tuhan berkenan di hadapanmu. Tuhan memberkati setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami berikan yang terbaik hanya untuk puji dan hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setiap makhluk menyembah. Mari sama-sama naikkan pujian, dikatakan kasih dan ampunan-Mu hapuskan segala dosa, dan manusia kan nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana termulia, Hosana, Hosana, Hosana termulia. Oh, yeah. Katakan kulihat generasi. Kulihat generasi Berdiri menyatakan harapan keselamatan. katakan kulihat kebangkitan. Kulihat kebangkitan Oh, yang segera terjadi di saat kita menyembah. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Katakan Hosana, 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 Hosana termulia. Mari sama-sama katakan pulihkan hatiku Tuhan. Pulihkanlah hatiku, Berikan ku mata seperti matamu. Ajarku Tuhan, ajarku mengasihi katakan seperti itu. seperti-Mu. Lembutkanlah hatiku agar ku hidup hanya bagi-Mu. Katakan di sepanjang hidupku, Di sepanjang umurku selamanya. haleluya. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hanya bagi Tuhan. Hosana,
Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, 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 Hosana termulia. Hosana termulia. Hosana termulia. Hosana, Hosana termulia. ya. Kau yang termulia, Kau yang termulia, Kau yang termulia. Oh, oh. Terima berkat Yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Katakan kiranya Kau memberkati aku Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat kesetiaan-Mu, Tuhan melihat ketaatan-Mu. Untuk itu dengarkan apa yang Dia janjikan dan imankan itu berlaku di atas hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu mari kita lentang kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberkati dan menyertai kita semua sejak siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang berkati Tuhan, kita katakan amin. Amin.